Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 29 Desember 2021, berjudul Kita Dijadikan Soko Guru dalam Bait Suci Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita dijadikan soko guru dalam bait suci Allah, sebagai persiapan untuk menerima warisan kita, dan membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, gambaran dan alasan seseorang dijadikan soko guru dalam bait suci Allah adalah bila mana ia selalu mempergunakan waktunya menyelidiki rahasia-rahasia penebusan selama hidup di atas dunia ini. Dan ketika ia sudah berada di surga, maka ia pun bersaksi tentang kesuksesan rahasia penebusan itu kepada dunia lainnya sepanjang zaman yang kekal. Rombongan orang yang ditebus akan bergerak dari satu dunia ke dunia lainnya, dan banyak waktu mereka pergunakan untuk menyelidiki rahasia-rahasia penebusan. Dan sepanjang zaman yang kekal, pokok pelajaran ini akan terus membuka pikiran mereka, kesempatan orang-orang yang menang oleh darah anak domba dan kesaksian mereka tidak terpahami. Kedua, gambaran dan alasan seseorang dijadikan soko guru dalam bait suci Allah adalah bila mana ia selalu melawan dan mengalahkan dosa selama hidup di dunia, karena ia takut akan Allah. Dan ketika tiba saat hari kedatangan Yesus kedua kali, ia menjadi orang benar berbahagia di mata Yesus yang membawanya masuk untuk hidup kekal di kota Allah. Di sini juga syarat-syaratnya diperinci. Agar dapat mewarisi segala sesuatu, kita harus melawan dan mengalahkan dosa. Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, "Katakanlah berbahagia orang benar, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri." Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, kata orang bijaksana itu, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Ketiga, gambaran dan alasan seseorang dijadikan soko guru dalam bait suci Allah adalah bila mana ia selalu menghadapkan wajahnya ke hadapan matahari kebenaran dengan pengucapan syukur atas bukti pengharapan dan imannya, guna mengobati jiwa dan tubuhnya selama hidup di dunia, sampai ia benar-benar memperoleh kemenangan gemilang pada hari-hari terakhir pertentangan akbar itu. Saudariku, jika engkau mau mendapat kemenangan yang gemilang, hadapkanlah wajahmu ke terang yang keluar dari matahari kebenaran. Bicarakanlah pengharapan dan iman dan ucapan syukur kepada Allah. Bergembiralah, berharaplah pada Kristus, didiklah dirimu sendiri untuk memuji Dia. Ini adalah obat mujarab bagi penyakit jiwa dan tubuh. Keempat, gambaran dan alasan seseorang dijadikan soko guru dalam bait suci Allah adalah bila mana ia sungguh-sungguh dan konsisten memperkembang tabiat kesalehan seumur hidupnya di dunia ini, sampai ia memperoleh kemajuan dalam kehidupan ilahi, kesucian, dan masuk ke surga untuk mendapatkan mahkota kemenangan. Kesalahan-kesalahan tidak bisa dibenarkan, atau tidak bisa dilakukan reformasi dalam tingkah laku oleh sedikit usaha yang lemah dan yang sebentar-sebentar. Pembangunan tabiat adalah pekerjaan yang dilakukan bukan untuk 1 hari atau 1 tahun, tetapi untuk seumur hidup. Perjuangan untuk mengalahkan diri sendiri, untuk kesucian dan surga adalah perjuangan seumur hidup. Tanpa usaha yang terus-menerus dan kegiatan yang tetap, tidak akan ada kemajuan dalam kehidupan ilahi, tidak akan mendapat mahkota kemenangan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.